adalah gereja Koptik yang pertama, gereja mula-mula. Dan jangan lupa, ini adalah bentuk gereja Koptik yang pertama di seluruh dunia. Koptik itu artinya Kristen. Jadi Koptik Mesir, artinya Kristen Ortodoks Mesir. Bentuk gereja Koptik Ortodoks, kita masuk ada kaca. Sudah melihat tadi ada kaca? Itu lambang untuk pembaptisan. Lalu kita masuk, ini yang namanya halaman. Halaman ini untuk jemaat. Halaman untuk jemaat. Kemudian gereja ini dibagi dua. Ini halaman, ini semua namanya halaman. Yang di dalam ini namanya ruang Maha Kudus. Jadi jemaat biasanya di sini, pastor ada di dalam atau imam. Di dalam ada altar untuk misa kebaktian. Kami sama dengan Katolik. Karena abad keempat kita satu gereja dengan Katolik Roma. Saya sudah bilang yang mengumumkan kekristenan di Roma adalah Kaisar dan Mesir mengikuti Kaisar. Jadi dulu pada abad keempat kita satu gereja. Abad kelima baru terpisah. Jadi Mesir sendiri, ke Roma Katolik sendiri. Jadi kita dulu mengikuti Katolik Roma. Sehingga pada abad kelima terpisah jadi dua. Roma sendiri, kemudian Mesir sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu banding kami dengan Katolik hampir sama. Cuma tidak ada rosario, tapi tetap ada doa Bunda Maria. Kemudian ada perjamuan kudus, ada pengakuan dosa. Semua sama dengan kami, sama dengan Katolik. Cuma pastor Koptik boleh kawin. Dan kami doa Bunda Maria tidak pakai rosario. Selain itu sama dengan Katolik. Jadi ini bentuk gereja Koptik. Seperti apa bentuk gereja Koptik? Seperti ada halaman, lalu ada tiang-tiang. Sebenarnya kalau kita hitung tiang ini di sekitar gereja 12, melambangkan 12 rasul. Dan ini yang besar namanya mimbar untuk berkhutbah. Bisa lihat mimbar? Dari posisi Bapak Ibu. Ini adalah mimbar untuk berkhutbah. Dan pondasi mimbar ini adalah 10 tiang. 10 ini melambangkan 10 perintah Tuhan. Bapak Ibu perhatikan. Kalau ada angka 3 di dalam gereja Koptik artinya Tritunggal. Kalau ada 4 Injil. Kalau ada 7 angka kesempurnaan. Kalau 10 perintah Tuhan. Kalau 12 Rasul Yesus. Jadi ada yang namanya angka-angka suci. Dan tetap kami percaya ikon ini adalah ikon murid-murid Yesus. Ada juga seperti semacam paus atau pop pertama, karena Rasul Markus adalah paus pertama di Mesir dan juga di seluruh Afrika. Dan setelah itu ada generasi setelah Rasul Markus sampai sekarang. Pop paus yang berkuat yang berada di Mesir atau juga yang melambangkan kekristenan di Mesir sekarang itu nomor 118. Jadi dari Rasul Markus sampai sekarang sudah 118 paus di Mesir atau uskup besar. Bapak Ibu perhatikan, gereja Koptik Ortodoks penuh dengan tanda seperti mimbar, tanda seperti tiang, tanda seperti kayu, tanda seperti salib. Itu salib Koptik yang di depan kita. Dan ini kayu namanya kayu aras dari Lebanon. Ini kayu dari 400 tahun setelah Yesus. Ini kayu dari 400 tahun setelah Yesus. Jadi, kalau kita lihat tanda atau lambang, berarti itu membawa arti rohani untuk kita. Seperti apa? Seperti mimbar ini. Mimbar ini melambangkan Gunung Sinai.
Dari atas gunung Sinai Musa menerima 10 perintah Tuhan, dan dari atas mimbar ini pastor mengajar 10 perintah Tuhan. Jadi setiap sesuatu kita melihat di gereja pasti ada arti rohani untuk kita. Dan semua informasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini informasi tambahan dari saya, sehingga kita bisa tahu arti gereja Koptik. Ini bukan keharusan Bapak Ibu hafal semua informasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tapi dari hati saya menjelaskan supaya Bapak Ibu tahu ini gereja apa dan bagaimana kita membedakan gereja Koptik Ortodoks dengan gereja yang lain. Apakah Bapak Ibu datang dari negara Indonesia hanya khusus untuk melihat gereja Koptik? Sebenarnya tidak, karena di tempat Bapak Ibu masing-masing ada gereja. Di Jakarta, di Bali, di semua tempat ada gereja. Tapi Anda datang ke sini karena tanah ini dan tempat ini berhubungan dengan Alkitab. Matius pasal 2 ayat 13. Sekali lagi, Matius pasal 2 ayat 13. Kalau kita melihat Matius pasal 2 ayat 13, di situ ada tulisan tentang Yesus. Yesus lahir di mana Bapak Ibu? Di Bethlehem. Setelah itu apa yang terjadi? Raja Herodes mau membunuh Yesus. Masih umur di bawah 2 tahun. Malaikat Tuhan menampakkan kepada Yusuf dan bilang kepada Yusuf, kamu ambil anak itu serta ibunya dan lari ke Mesir. Mesir yang mana? Mesir yang ini. Jadi mereka keluar dari Bethlehem jauh, melalui padang gurun jauh, keluar dari Israel jauh, masuk Mesir jauh lagi, sehingga mereka tiba di tempat ini. Yesus datang ke tempat yang Bapak Ibu duduk sekarang, datang ke sini abad pertama. Belum ada gereja, karena gereja didirikan pada abad ke-4. Yesus ke sini abad pertama. Kemudian setelah abad pertama ada 300 tahun baru gereja ini didirikan. Supaya Bapak Ibu membedakannya. Ketika keluarga kudus 3 orang, Yusuf, Yesus, Maria, ketika mereka datang, belum ada gereja. Ada gua, tahu gua? Ada gua di sini. Mereka disembunyikan di dalam gua yang ada di sini. Setelah mereka disembunyikan di sini di dalam gua, kami anggap tempat ini tempat suci, maka kami mendirikan gereja di atas gua tersebut. Jadi di bawah kita sekarang ini ada gua, dan itu adalah tempat yang dimana Yesus pernah tinggal. Dan itu yang membuat semua turis yang Bapak Ibu lihat di sekitar kita datang khusus untuk melihat gereja ini, karena mereka mau diberkati, karena di sini Yesus pernah mengungsi. Makanya cerita yang kita dengar itu bukan hanya cerita, tapi ada buktinya. Ketika kita bilang Yesus ke Mesir, artinya kita akan melihat dengan mata gua tempat yang dimana Yesus pernah tinggal. Pasti teman-teman kita yang di depan ini, mereka sebentar lagi akan turun. Ada sumur, sebelum turun ada sumur, itu tempat yang dimana mereka minum air. Terus di depan sumur ada tangga. Sebentar lagi setelah mereka turun baru kelihatan ada tangga. Turun dari tangga melihat gua. Gua itu adalah tempat yang dimana Yesus pernah tinggal. Dan itu
adalah bukti. Itu adalah bukti bahwa Yesus pernah tinggal di dalam tempat ini. Ini sebenarnya membawa arti rohani untuk Bapak Ibu. Saya bilang di dalam bus, kalau Bapak Ibu datang ke Israel hanya untuk Holy Land dan tidak ada Mesir, belum sempurna perjalanan kita. Sekarang Bapak Ibu baru tahu kenapa kita memilih Mesir untuk tempat ziarah Holy Land. Karena Mesir adalah sebagian besar dari perjalanan Holy Land kita. Karena kalau Yesus lahir di Bethlehem Israel, tapi tinggalnya di Mesir, kita harus membedakan. Dan Mesir sebenarnya diberkati karena Yesus pernah injak kaki di sini. Dan lebih dari itu, Mesir menjadi rumah yang aman supaya bisa melindungi Tuhan Yesus dari segala bahaya. Padahal ada negara tetangga, padahal ada tempat yang dekat. Tapi itu sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab dan sudah tertulis di dalam Alkitab. Matius pasal 2 ayat 13 ada tulisan, dari Mesir ku panggil anakku, supaya digenapi nubuatan yang ada di dalam Alkitab, dari Mesir ku panggil anakku. Saya akan ajak Bapak Ibu, setelah teman-teman kita ini turun, kita akan masuk sama-sama melihat sumur dan turun melihat gua. Harus tahu bahwa gua itu adalah tempat yang dimana Yesus pernah tinggal. Terus Yesus tinggal di sini berapa tahun di Mesir? 4 tahun. Mari Bapak Ibu supaya kita tidak antri sambil saya bicara. Sebentar lagi ada gua. Setelah kita keluar, Bapak Ibu kita masuk dari sini, keluar dari situ. Setelah itu bisa foto-foto. Oke? Jadi lihat gua dulu, baru kita bisa foto-foto setelah keluar. Karena mungkin nanti sebentar ada guru lain. Jadi masker, kamu bawa masker lagi nggak? Ini sumur Bapak. Di depan kita ada sumur. Ini di depan. Ini sumur yang ada kaca. Setelah Bapak Ibu lihat sumur, langsung menyusul turun tangga melihat gua. Saya jemput Bapak Ibu dari depan. Perte de 30%, parce qu'on est froid. Yesus diungsikan di gereja Koptik di Gua dan di sebelahnya sumur. So that's why you can see Greek-Roman capitals of the columns. They just chisel the cross on the columns. You got it?
one of the reasons, this church nowadays, you know, Easter, the church and the Christian people here, they practice religion. And the church was closed till 12 o'clock afternoon. That's one of the reasons. We did the prayer with the other Sunday. We came here at 10 o'clock, closed. The church here belongs to the Orthodox Christian. We call them Orthodox. Why do we call them Orthodox? You're Orthodox. Yang mau foto-foto sebentar Bapak Ibu ya, sambil yang lain keluar kita jalan sama-sama. The Christian people here, we give them the title of Coptic wife. Bapak Ibu, If you ask the people outside, what we call Egypt, we don't call it Egypt. We don't call Egypt Egypt. We call Egypt Misr.